jumlah akar-akar. Tentukan jumlah akar-akar ya dari persamaan polinomial, polinomial 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 6x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau Anda cuma diminta mengenai jumlah akar-akar persamaan polinomial, ini sebenarnya gampang, tidak terlalu sulit. Sebentar ya, terima kasih ya yang sudah hadir, mohon maaf ya, terima kasih ya. Oke, sebentar, Kipin ada dari verifikasi dari TikTok, sebentar ya. Ini memang Kipin sudah lama tidak live ya, sebentar. Kipin, oke ya, oke ya. Oke ya, Kipin tulis gini ya. Aku kalau misalnya punya soal, sebentar ya. Oke, mohon maaf sekali. Coba Kipin lanjutkan. Ya, oke ya. Oke, ya terima kasih ya yang sudah berbagi, juga terima kasih ya. Terima kasih yang sudah berbagi ya, Kipin. Terima kasih ya. Di sini ada soal, tentukan jumlah akar-akar persamaan polinomial. Kalau diketahui px3, nah, yuk pelajari baik-baik. Dia tanya jumlah, dia enggak tanya x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa. Dia cuma tanya jumlah. Kalau cuma tanya jumlah gampang, nggak perlu kita faktorkan, nggak perlu kita nyari x-nya, nilai root-nya, nggak perlu. Ya dia minta jumlah, ya artinya x1 tambah x2 ditambah x3, rumusnya min b per a, selesai. Cuma begini doang, ya kan? Yang namanya a yang mana? Ini namanya a, ini yang namanya b, ini yang namanya c, ini yang namanya d. x1 tambah x2 tambah x3, min b per a, berapa b-nya? Oh, b-nya min 2, min 2 berarti min 2 per 4, berarti ketemunya setengah. Setuju ya? Berarti ketemunya setengah, selesai. Loh, Kipin nggak perlu nyari x1, x2. Emang kamu bisa faktorkan begini, 4x pangkat 3 min 2x? Kayaknya nggak bisa deh ya. 4x kuadrat akar-akarnya berapa? Nggak bisa, ya sudah, jawabannya begini aja. Yuk, gak usah panik kalau ditanya gini ya. Nah, kalau misalnya, dimisalkan hasil kalinya ya x1 kali x2 kali x3. Kipin nulis jangan hasil kali total. Kipin ada 3 variatif. Kalau di dalam pangkat 3 penjumlahnya bagaimana? Kalau perkalian 2 digit x1 x2 x1 x3 x2 x3 berarti min b per a, ini c per a. C nya mana? A, B, C. C nya min 6. Min 6 bagi 4 berarti ketemunya min 3 dibagi 2 berarti min 3 per 2. Setuju ya? Nah, kalau yang lanjut nih, kalau ditanya x1 kali x2 kali x3, rumusnya apa? Min b per a, c per a. Ini min d per a ya, urut min plus min. D nya mana? Oh, D nya min 5. Min 5 ada min, a nya 4, berarti jawabannya 5 per 4. Selesai. Soal ini mudah, cuma Anda butuh strategi lah ya. Kipin bilang butuh strategi untuk menjawab soal ini. Next, Kipin tulis ya. Next, Kipin tulis nomor 2. Kipin tulis nomor 2. Di sini ada tulis hasil kali. Oh, ini tanya lagi. Hasil kali ya. Hasil kali dari akar-akar. Dari akar-akar ya. Hasil kali dari akar-akar persamaan ya. Persamaan 2x kuadrat dikurangi 3x di min, di sini 3x min 2 pangkat 2 adalah ya. Kalau cuma soalnya kayak gini Kipin rasa gampang ya. Yang ngomong minta hasil kali. Kalau minta hasil kali itu gampang, benar gampang, soalnya ini enggak terlalu ribet ya, gampang hasil kali. Nah, kalau diminta hasil kali langkahnya gimana? Ya sudah, ini pangkat 2 kita coba. 2x kuadrat min 3x min, ini Kipin jabarkan berarti 3x dikuadratkan berarti 9x kuadrat. 2 kali ini berarti min 12x ditambah 4. Betul ya? Ya, berarti Kipin tulis lagi gini. 2x kuadrat min 3x
minnya dibuka kurung, betul ya, 2 kali ini min 6x min 12x berarti min 9x kuadrat, min kali min berarti plus 12x, min dengan plus 4 berarti min 4, berarti kita tulis min 9x kuadrat, sorry 2x kuadrat ini berarti min 7x kuadrat, min 3x dengan ini berarti jadi 9x min 4. Coba you bisa, emang you bisa faktorkan ini? Dia minta hasil kali doang, ya sudah, x1 kali x2 sama dengan apa? C per A. C nya mana? A, B, C. Berarti min 4 dibagi min 7. Jawabannya 4/7. Selesai. Susah enggak? Enggak susah ya, kalau cuma soal begini toh Kipin kaget. Ya kenapa kok bisa soalnya kayak gini ya, soalnya ini gampang, bener gampang ya, kecuali Kipin kenapa kok nggak difaktorkan cari x1 x2? Emang kamu bisa memfaktorkan perkalian 28 jumlahnya 9? Bisa? Nggak bisa ya. Jadi kalau nggak bisa nyari x-nya, kita punya teori x1 kali x2 itu C per A. Kalau ditanya x1 tambah x2 berarti min B per A. Berarti jawabannya ya min 9 dibagi min 7 sama dengan 9/7. Ya, kalau ini soalnya jawabannya ini ya. Kalau yang ini berarti pertanyaan yang diminta jumlah, itu yang ini. Oke, paham ya? Lanjut next, Kipin kasih soal berikutnya ya. Kipin lanjut soal berikutnya nomor 3. Soalnya ada banyak ya, soalnya ada banyak ya. 6 nomor mungkin ya. Oke. Nomor 3 ya, nomor 3 di situ ada tulis, Kipin tulis. Kalau Anda mau mengerjakan silakan ya. Di situ nomor 3 nih. Tentukan, nah ini adalah tentukan ya, tentukan akar-akar dari polinomial ya. Akar-akar dari polinomial x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 3 dikurangi 13x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Nah, kalau ditanya akar-akar, ya berarti kita nyari dong x1 ini pangkat 5, berarti nyari x1, x2, x3, x4, x5. Nah, untuk mencari akar-akar ini ya tidak gampang seharusnya. Ya, artinya ini trial error. Ya, ini artinya trial error. Dalam arti trial error ini artinya apa? Ya cuma playernya aja yang tahu. Oh, ini angkanya berapa? Ya, jadi Kipin nggak bisa mau langsung tahu. Oh, jawaban ini berapa? Nggak bisa. Ya susah. Ya pengertian. Ini mungkin masih gampang. Cara jawabnya gimana Kipin? Oh, gampang. Kipin tulis. Ada x-nya Kipin keluarkan. Buka kurung. Sejak x pangkat 5 keluar x berarti jadi x pangkat 4. X pangkat 4 x-nya keluar jadi ini jadi 2x pangkat 3. X pangkat 3 keluar x berarti jadi min 12x kuadrat. X-nya ini keluar berarti jadi min 13x. 12x keluar jadi ini jadi 12 sama dengan 6. Nah, juga. Nah, kalau ini terus mau nyari akar-akarnya gimana? Anda nyoba. Kipin nyobanya gimana? Caranya lihat begini. Anda lihat yang belakang ini ya. 12 ini kemungkinan 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Lo Kipin kenapa kok bisa 1, 2, 3? Ya perkalian 12, faktor dari 12 itu bisa 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Mungkin bisa min 1, min 2, min 3, min 4, min 6, min 12 ya. Anda coba, artinya apa? Dimasukkan di sini 1, apakah dia 0? Dimasukkan 2, apakah dia ini 0? Kalau misalnya 1 nggak 0, 2 nggak 0, gimana? Ya nyoba sampai ketemu. Itu 1. Kalau seandainya kata di sini ada angka, berarti kemungkinan 1 per ini, 2 per ini, 3 per ini, 4 per ini. Nah itu loh ya. Makanya Kipin bilang, soal ini hanya gurunya saja, hanya playernya saja yang bisa. Jadi kalau ada player yang ngomong gini, ayo coba ngerjakan gini aja bos, susah gampang. Oh, tak balik. Kalau aku punya soal tak balik. Coba kamu bisa nemu tuh, tak bisa. Ya. Jadi hal ini untuk mencari berapa nilai faktor itu tak bisa. Ini namanya trial error. Kecuali you memakai apa namanya? Main coba-coba main konsep itu baru bisa ya. Main konsep baru bisa. Oke? Lanjut Kipin tulis ya. Nah, ini jawabannya gimana Kipin? Oke. Kipin ajari. Ini kamu pakai polinom, pakai honor ya.
Ajari, ini kamu pakai pakai honor ya, pakai honor ya. Lain kali kalau ulangan, kalau tes, ini pakai bolpen ya, pakai bolpen. Terus jangan masukkan angka, ini susah ya, tingkat kesalahannya besar. Yuk pakai bolpen, x pangkat 4, x pangkat 3, x kuadrat, x konstanta. Kamu pakai bolpen semua ya. Depannya ini 1 Kipin tulis, ini 2, ini Kipin tulis min 12, ini Kipin tulis min 13, di sini Kipin tulis 12. Oke, lanjut Kipin tulis. Masuk no angka berapa Kipin? Oke, tak coba ya, tak masuk no 1. Ya, 1. 1 turun di sini. 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. 3 kali 1, 3. Ini ditambah ini min 9. Ini kali ini min 9. Di sini adalah min 22. Ini kali ini berarti min 22. Tidak 0 kan? Ya kan? Tidak 0 kan? Nah, kuncinya itu kalau namanya akar-akar, di sini harus 0. Ya, di sini harus 0. Kalau sudah 0 itu baru berhasil. Kalau enggak 0 tidak berhasil. Nah, terus gimana Kipi? Makanya Kipi bilang, you ini pakai bolpen, semua nyobanya pakai pensil, oh gak foto. Bagus. Daripada you masuk no angka di sini. Ya, daripada di situ Anda masuk no bingung. Terus gimana? Masuk no 2 enggak bisa. Masuk no 2 enggak bisa, masuk no min 3 enggak bisa, masuk no min 2 enggak bisa. Coba masukkan 3. Ya, barangkali 3. Semoga 3 bisa. Masukkan 3. 1 kali 3, 3. 2 tambah 3, 5. 5 kali 3, 15. Oh, kayaknya bisa. Min 12 tambah 15, 3. 3 kali 3, bisa ini. 9. Ini ditambah ini berarti min 4. Min 4 kali 3, ini min 12. Oh, oke, berhasil. Ya, berhasil. Nah, Kipin kalau berhasil gimana? Lanjut terus. Lanjut terus. Masuk no angka berapa Kipin? Oh, tadi sudah 3. 3 lagi boleh nggak? Coba, Anda boleh 3. Barangkali 3-nya bisa double. Kita coba. Tak masukkan 1, harus di sini 0. Harus di sini 0. Tak masuk 0, 1 turun, 1 kali 3, 3. 5 tambah 3, 8. Ini 24. Ini ditambah 27, gak mungkin 0. Ya, gak mungkin 0 ya, gak mungkin 0 ya. Berarti gak mungkin 3. Berapa masuk no angka berapa? Kita coba masuk no angka 4. Ya, kita coba masuk no angka 4. Kalau tak masuk no angka 4, 1 kali 4, 4. 5 tambah 4, 9. 9 kali 4 ini berarti 36. Oh, gede. Ya. Ya. Gede. 9 kali 4, 36. Oh, gak mungkin 4. Nah, gak mungkin 4. Coba Kipin coba di sini min 4. Ya, tak coba min 4. Oke, tak coba min 4. Kipin, iya dah. Tadi kok min 3 kan coba. Mau makan min 3 juga boleh ya. Kipin coba min 4. Kayaknya min 4 masuk. 1 kali min 4 ini min 4. 5 tambah min 4 ini 1. Ya. 1 kali min 4 ini adalah min 4. 3 tambah min 4 itu adalah min 1. Min 1 kali min 4 itu berarti 4. Berarti artinya ini, oh kalau gini sudah gampang. Kipin artinya di sini. Oh, berarti pemfaktoran ini adalah X. Buka kurung, ini X sama dengan 3, berarti X min 3. Di sini X sama dengan min 4, artinya X plus 4. Ini artinya pangkat 3, ini pangkat 2. Berarti jadi X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Nah, yuk ditanya berapakah akar-akarnya? Akar-akarnya itu adalah X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan min 4. Terus yang ini gimana Kipin? Nah ya, nah, terus ini akar-akarnya gimana? Oh, ini Anda bikin. Ya kalau X pangkat 3, Kipin geser ya. Kalau X pangkat 2 plus X min 1 sama dengan 0, akar-akarnya ya pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kipin tulis B-nya berapa? Oh, B-nya 1. Berarti min 1 plus minus akar B kuadrat berarti 1 kuadrat langsung 1 ya. 1 ya. Min 4A itu 1. C-nya adalah min 1 per 2 kali 1. Berarti akar-akarnya adalah X sama dengan min 1 plus minus akar 1 min 4. 1 min 1 berarti plus 4 per 2. Berarti X-nya sama dengan min 1 plus minus akar 5 plus 2. Ya, jadi akar-akarnya berapa? Oh, berarti akar-akarnya adalah soal ini adalah X-nya 0,
X-nya 3, X-nya min 4, X-nya sama dengan min 1 plus minus akar 5 per 2. Gampang tak? Ya, gampang ya kalau dilihat gini, kalau dilihat gampang ya. Next, Kipin tulis ya. Soalnya kurang lebih seperti itu. Soal berikutnya ya, soal berikutnya ya. Oh, ini menarik ini soal berikutnya, ini nomor 4 ini ya. Oke, Kipin lanjut ya. Lanjut Kipin soal nomor 4. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mohon maaf kalau memang ada kendala sedikit ya. Oke, nomor 4 ya, nomor 4 lumayan nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah tap-tap, dan terima kasih yang sudah berbagi ya. Terima kasih. Nomor 4 ya. Nomor 4 di sini ada soal. Oh, menarik kayak nomor 4 ini. Ya, di sini dia bilang katakan diketahui polinomial ya, diketahui polinomial Px sama dengan X pangkat 3 min 14x kuadrat plus 56x min 64 ya. Dia bilang memiliki 3 akar, memiliki 3 akar real yang membentuk deret geometri, membentuk deret geometri. Apa ini? Ya, kita lihat aja nanti ya. Terus dia bilang tentukan ketiga akar tersebut. Tentukan ya, tentukan ketiga akar tersebut. Tentukan 3 akar tersebut. Ya, apa cara bikin ini? Ya. Kalau mau bikin gini gimana caranya ya? Kipin bisa dibantu enggak kira? Dia bilang gini. Diketahui polinomial X pangkat 3 ini ya mempunyai 3 akar real ya. Akar real itu namanya apa? Ya X1, ya X2, ya X3. Ya, akar realnya ya X1, X2, X3. Tapi dia bilang X1, X2 akar-akarnya itu adalah X1. Ya, tak jawab ya, tak jawab. Berarti X1, X2, X3. Kipin boleh enggak alfa beta gamma? Boleh. Anda faktorkan, nanti ketemu alfa beta gamma. Anda faktorkan, nanti ketemu X1, X2, X3 gitu. Tapi Kipin nggak bisa faktor, cuma coba kamu nyari pemfaktoran nih, perkalian min 4 jumlah ini susah lah ya. Tapi dia ngomong akar-akar ini membentuk deret geometri. Kalau membentuk deret geometri ini adalah rasionya sama. Ya, rasionya sama ya. Ya, namanya nyari rasio gimana Kipin? Gampang. Ya, kalau mau nyari dari geometri gampang, berarti X2 bagi X1 ya sama dengan X3 bagi X2. Oke ya. Jadi kalau mau nyari deret geometri, X2 bagi X1 sama dengan X3 bagi X2. Kalau dia bilang merupakan deret arit, ya berarti X2 dikurangi X1 sama dengan X3 dikurangi X2. Paham ya? Tapi kalau dia bilang deret geometri berarti pembandingnya, berarti X2 bagi X1 sama dengan X3 bagi X2. Lanjut ya. Terus gimana Kipin? Ya sudah, Anda kali silang aja. Berarti X2 kuadrat sama dengan X1 kali X3. Satu equation ya. Satu equation, nggak usah dipanik ya, biarkan aja begitu ya. Terus Kipin aku ngerjakan apa dulu ya? Kalau pangkat 3 kita punya rumus X1 ditambah X2 ditambah X3, rumusnya adalah min B per A. Min B per A. A, B berarti jawabannya 14 per 1. Jawabannya 14, 1 sama. Oke, supaya ngerti, Kipin tulis dulu supaya Anda nalar. Terus yang kedua, bisa apa Kipin ini? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Yang kedua, aku punya teorema lagi. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali no X3, ya kan? X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X2 kali X3. Rumusnya min B per A, C per A. C ini mana? A, B, C. Berarti 56 per 1. 56. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Percuma, nggak bisa apa-apa. Ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa diapa-apain. Lanjut Kipin tulis.
Lanjut Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis di sini ya. Gak bisa apa-apa. Yang Kipin tulis yang berikutnya di situ. Lanjut yang berikutnya Kipin tulis X1 kali X2 kali X3 min B per A, C per A, berarti ini min D per A. Oke, A, B, C, D, D ini min 64, min berarti jadi 64 per 1. Berarti Kipin tulis X1, X2, X3 sama dengan 60. Terus Anda tanya, emang bisa dibikin? Bisa. Ya bisa ini dibikin. Anda perhatikan. Ya X1, X2, X3 di sini sama dengan 64. Kita pakai di sini ada. Oh nih. X2 nih bisa nggak kira-kira ya? Kira-kira punya ide nggak sini? Nah kita nulis di sini. X1, X3 itu sama dengan X2 kuadrat. Ya kan? Berarti Kipin tulis sini. Kipin geser. Nah, Kipin turun ke bawah. X1 kali X2 kali X3 sama dengan 64. Berdasarkan teorema yang di sini, X1, X3 itu adalah X2 kuadrat. Berarti X2 dikali X2 kuadrat sama dengan 64. Berarti Kipin tulis X2 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti X2 ini adalah 4. Wah mantap ya. Oh X2 nya ketemu 4. Kipin emang aku sudah ketemu X2 4 aku bisa apa? Ya mungkin kamu tanya gini. Kalau X2 aku ketemu 4 aku bisa apa? Nggak bisa apa-apa belum. Kita pakai teorema yang ini. Ya kita pakai ini. X2 nya diketahui 4 berarti 4 kali X1. Kipin tulis ya. Ini 4X1 ditambah X1 X3. X1 X3 sama dengan X2 kuadrat. Kipin tulis X2 kuadrat. Betul ya? X2 X3. X2 nya tak tulis X2 X3 sama dengan 56. Oh Kipin tulis 4X1 ditambah X2 nya 4 berarti 16. X2 nya 4 berarti 4X3 sama dengan 56. Terus Kipin geser 4X1 ditambah 4X3 sama dengan 16 yang pindah ke sana berarti jadi 40. Berarti dibagi 4 semua X1 X3 sama dengan 10. Emang Kipin aku punya ini bisa apa? Oh bisa. Ya bisa. Anda substitusikan. Substitusikan kemana Kipin? Ya Anda substitusikan mungkin di sini. Ya Anda substitusikan di situ ya. Kenapa Kipin? Coba kita masukkan di situ ya. Nah kita pakai ini. Lanjut. Kipin geser. Kipin tulis di sini. Ya Kipin naikkan atas. Agak panjang memang. Ya Kipin geser. Kita punya data X2 kuadrat sama dengan X1 kali X3. Nah kita punya X1 ditambah X3 sama dengan 10 ya. Berarti boleh Kipin tulis di sini sebentar. X2 nya sudah diketahui 4 berarti Kipin tulis 4 kuadrat sama dengan X1 X3 berarti 16 sama dengan X1 X3. Dari data ini kita dapat X1 ditambah X3 sama dengan 10 ya. Kipin geser di sini berarti Kipin geser jadi X1 sama dengan 10 min X3. Betul ya? Jadi X1 sama dengan 10 min X3. Ini tak masukkan ke sini slek ya. Tak masukkan ke sini berarti Kipin tulis 16 sama dengan X1 nya Kipin ganti 10 min X3 tutup huruf X3 Kipin tulis 16. Ini kali ini berarti 10 X3. Ini kali ini berarti min X3 kuadrat. Kipin geser pindah berarti X3 kuadrat min 10 X3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, Kipin geser di sini. Oh, X3 ya difaktorkan dong. X3 ini X3 perkalian 16 jumlahnya min 10 perkalian 16 jumlahnya min 10 adalah min 8 dengan min 2. Nah, oh berarti X3 nya 8 X3 nya 2. Kalau X3 nya 8 X1 nya adalah ya. Kalau X3 nya X3 nya 2 X1 nya ya. Oh X2 nya berapa? Oh X2 nya tetap 4 dong. X2 nya tetap 4 X2 nya tetap 4. Berarti nanti tulisnya ada 84. Betul ya? Ya, jadi
Dia tanya, tentukan ketiga akar-akar tersebut. Ya wis ini. Nah, urutannya begini ya. Yang ini atau yang ini, terserah ya. Jadi yang penting rasionya tetap sama. Oke? Itu di soal nomor 4. Ipin lanjut soal nomor kelima ya. Ipin lanjut ke soal nomor 5 ya. Ipin lanjut ke soal nomor kelima. Oke? Ya, lanjut ya soal nomor 5 ya. Nomor 5 panjang sekali ini ya kalimatnya. Kalau Ipin nggak nulis nggak ngerti nanti ya. Ipin tulis ya soal nomor 5. Anda perhatikan soal nomor 5 mengenai polinomial. Di sini ada tulis ya nomor 5 ya. Nomor 5 dia bilang sebuah taman berbentuk lingkaran ya. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Oke. Sebuah taman berbentuk lingkaran ya. Berbentuk lingkaran akan dibuat jalan setapak. Jalan setapak berbentuk segitiga siku-siku. Oke ya. Ada dia bilang sebuah taman berbentuk lingkaran akan dibuat jalan setapak berbentuk segitiga siku-siku. Dia ngomong apa itu diketahui bahwa dia ngomong diketahui tulisannya ini diketahui bahwa sisi miring segitiga itu sama dengan diameter lingkaran, diameter taman ya, diameter taman. Oke. Dan keliling segitiga itu sama dengan 30 meter. Oke. Jadi Anda kalau mau bikin boleh ya, Ipin tulis lagi dan luas segitiga itu sama dengan 30 meter persegi. Jika panjang, dia bilang jika panjang, panjang sekali ya. Jika panjang sisi segitiga itu merupakan akar polinomial, merupakan akar polinomial ya, polinomial px sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c. Tentukan panjang jari-jari taman tersebut. Susah ya? Susah enggak kira-kira? Ya, enggak diketahui gambarnya. Kalau enggak diketahui gambarnya, Anda disuruh bikin ya susah sebenarnya ya. Di sebuah taman berbentuk lingkaran, dibuat jalan setapak berbentuk segitiga siku-siku. Kalau digambar tuh gimana kira-kira? Punya ide enggak kira-kira? Ya, kalau Kipin punya gambarnya mungkin gini ya. Ada taman berbentuk lingkaran. Ya, dia bilang berbentuk lingkaran akan dibuat jalan setapak berbentuk segitiga siku-siku. Belum bisa. Diketahui bahwa sisi miring segitiga itu sama dengan diameter taman. Oh ini loh. Nah, ini diameter. Ini A, ini O, ini B, ini diameter. Lah, Kipin tahu. Kalau ini sisi miringnya segitiga itu, siku-sikunya pasti gini. Pasti. Ini pasti 90 derajat. Pasti. Teorema daripada segitiga, teorema daripada lingkaran segitiga, dia bilang kalau depan kaki-kakinya berhadapan ke diameter itu pasti 90 derajat. Ya, jadi Kipin gambar segitiganya. Gambarnya seperti ini ya. Oke ya.
Jadi ini sudah diameter itu pasti 90 derajat ya. Jadi Kipin gambar segitiganya, gambarnya seperti ini ya. Oke ya. Jadi ini sudah nalar ya. Nah, terus dia bilang gitu, luas segitiga itu adalah 30, keliling segitiga itu adalah 30, luasnya juga 30. Ini tak kasih A, B, C. Oke ya. Terus gimana? Panjang sisi segitiga itu merupakan akar-akar polinomial ini. Caranya gimana Kipin? Nah, boleh ya Kipin kasih ini namanya X1, ini namanya X2, ini namanya X3 pasti. Ya pasti ini namanya X1, X2, X3. Jadi X1, X2, X3 merupakan akar-akar dari ini. Ya. Nah, terus permasalahannya ini loh Kipin. Permasalahan ini loh kita bikinnya gimana? Gampang. Yuk tahu keliling. Diketahui keliling. Kelilingnya berapa? Kelilingnya diketahui sama dengan 30. Nah, kalau keliling 30 itu artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Nah, X1 tambah X2 tambah X3 rumusnya min B per A. Oh, min A. Ya, berarti Kipin bisa tulis X1 tambah X2 tambah X3, X1 tambah X2 tambah X3 itu rumusnya min B per A. Min B-nya berapa? Min A. Berarti Kipin bisa tulis 30 sama dengan min A. Berarti A-nya sama dengan min 30. Gampang ya? A-nya sudah ketemu sama dengan min 30. Loh, Kipin dapat dari mana? Min B per A. A, B, C, D. Jangan lihat simbolnya ini ya. Memang gurunya bikin angka seperti itu supaya muridnya panik ya. Udah, logik ini namanya A, B, C, D. Rumusnya min B per A. B-nya sendiri adalah A. Berarti min A per depannya 1. Berarti A-nya ketemu min 3. Ya, dari keliling kita sudah analisa. Bagaimana kita coba ke luas ya. Nah, diketahui luas segitiga itu sama dengan, katanya diketahui luas segitiga itu 30. Kalau mau nyari luas, itu kan kita punya rumus adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali X1 kali X2. Berarti setengah dikali X1 dikali X2 sama dengan 30. Berarti kita bisa tulis X1 kali X2 sama dengan 60. Ya, nah kalau aku sudah ketemu itu gitu, gimana Kipin? Oh, kita tahu, Anda harus tahu. Oh, ini berhubungan dengan Pitagoras. Kita bikin ya, berhubungan Pitagoras. Kita coba X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X3 kuadrat ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X3 kuadrat. Terus gimana Kipin? Ya. Aku bisa nyari ya di sini sebentar, mungkin ada yang kurang di situ ya. Kira-kira Kipin tulis ini terpaksa kita harus ngejar begini. Terpaksa kita harus ngejar ini. X1 kuadratnya tetap, X2 kuadratnya tetap, X3-nya ini Kipin tulis saja. X3-nya sama dengan 30 dikurangi X1 dikurangi X2. Berarti Kipin tulis di sini 30 dikurangi X1 dikurangi X2 tutup kurung kuadrat. Betul ya? Ya. Jadi dari sini Kipin misalkan X3. Kipin kenapa kok X3 sama dengan? Kok enggak mau X1 sama dengan aja? Ya kayaknya enak di sini X1 sudah X2, X3-nya dirubah dalam X1 dan X2. Logiknya begitu ya, logiknya begitu. Tapi terserah you mau jadi no X2 sama dengan dimasukkan sini, terserah, itu terserah kamu ya. Tapi kalau Kipin ngomong secara logik seperti itu. Nah, kita jabarkan aja. Jadi kita nulisnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 30 kuadrat 900. Betul ya? 900. Ini kuadrat X1 kuadrat. Ini kuadrat X2 kuadrat. Betul ya? Ya, jadi caranya ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, terus 2 kali ini berarti sama dengan min 60 X1. Betul ya? 2 kali ini min 60 X2. Betul ya? 2 kali ini, 2 kali ini, 2 kali ini kali ini. Berarti jadi plus 2 X1 X2. Betul ya? Nah, jadi Anda lihat di sini
Kipin tulis X1 kuadrat gitu ya. Terus X1 kuadrat yang Kipin coret. Nah, X2 kuadratnya Kipin coret. Lah, berarti Kipin tulis dulu sederhana. 0 sama dengan di sini 900, di sini min 60. Kipin pindah aja ya, boleh ya, atau enggak apa-apa deh. 0 900, di sini Kipin tulis min 60 X1, min 60 X2 ditambah 2 X1 X2. Paham ya? Ya kalau Kipin tulis gini harusnya paham ya. Terus Kipin tulisnya gimana? Nggak usah panik. Kipin tulisnya ini tak pindah sana boleh nggak? Ya, kira-kira Kipin tulis di sini ada diketahui X1 kali X2 nih 60. Ini kamu bisa masukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini 60. Berarti Kipin tulis 0 sama dengan 900 min 60 ribet ya. Ini tak pindah sana langsung. Berarti 60 X1 ditambah 60 X2 sama dengan ini 900. Betul ya? X1 kali X2 nya itu diketahui 60, 2 kali 60 berarti 120. Betul ya? Berarti Kipin tulis 60 dibuka kurung X1 ditambah X2 sama dengan ini 1020. Nah, betul ya? Berarti kita coret, berarti ketemunya X1 ditambah X2 sama dengan 102 berarti 6 berapa? 17. Nah, ada satu equation. Oke, selesai. X1 tambah X2 nya diketahui 17. Terus gimana? Gampang. Loh, kenapa kok gampang? Anda coba perhatikan, kalau aku sudah ketemu X1, X2, gampang. Aku tak masukkan kemana? Tak masukkan ke sini. X1 dikali X2 sama dengan 60. Selesai. Ya, dimasukkan ke sana. Kita tulis di sini X1 misalkan 17 min X2, berarti Kipin tulis di sini X1 ini tak tulis 17 min X2 dikali X2 sama dengan 60. 17 kali ini 17 X2, ini kali ini berarti min X2 kuadrat sama dengan 60. Betul ya? Terus Kipin buka pindah ruas, berarti langsung jadi X2 kuadrat, pindah ke sini min 17 X2, di sini adalah 60. Nah, Anda faktorkan. Perkalian 60 jumlahnya 17. Berarti X2 min berapa ya? 60 berarti 12 dengan X2 min 5. Berarti Kipin tulis X2 sama dengan 5 atau X2 sama dengan 12. Betul ya? Oh, kalau misalnya Kipin tulis ya, jadi Kipin tulis ketemunya 5 dan ketemunya 12. Ya gampang. Ya. Kalau kita nulis di sini X2-nya, Kipin tulis sini ya. Kipin tulis sini. Kalau X2-nya diketahui 5, X2-nya diketahui 5, maka X1-nya adalah X2-nya 5, berarti X1-nya adalah 12. Oh, kalau X1-nya 12 kita bisa tahu ya. Kalau ini 5, ini 12, pasti X3-nya adalah 13. Sudah, tidak perlu macam-macam ya. Kalau ini 5, 12, 13 kita kurang. Loh, kalau sudah ketemu X3-nya 13, berarti jari-jarinya adalah 13/12. Susah enggak? 13/2 ini. Nah, kalau ditanya berapa nilai A, berapa nilai B, nilai C, oh A-nya sudah dapat. Kalau tanya nilai B, nilai C, gampang tinggal Anda masukkan. Jadi ya, jadi cara permainannya seperti itu ya, 6,5, betul ya. Jadi pertanyaannya jangan cuma minta berapakah jari-jari itu, berarti kalau tanya jari-jari berarti jawabannya 6,5 ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, sebentar ya, izin dulu sebentar ya, sabar sebentar ya, ini sebentar ya. Nah, soal berikutnya Kipin kasih ini ya. Oke, sebentar. Di sini ada soal berikutnya ya, 7 nomor mungkin ya, 7 nomor ya. Ini nomor 5 Kipin hapus. Next Kipin kasih di sini ada soal mengatakan carilah, oh ini gampang ini ya. Oke, ya. Ini gampang. Next ya. Oke. Sebentar, Kipin tidak terlalu panjang lebar ya waktu live ini ya. Kipin lanjut di sini nomor berikutnya, nomor 6 ya. Nomor 6. Ada soal, dia bilang gampang ini,
jika f, dia bilang gampang ini, jika fx adalah sama dengan 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 6x plus 4 ya. Gampang ini ya. Jika apabila fx dibagi x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1, tentukan dan hasil bagi dengan teorema Kino. Emang kalau nggak pakai Kino nggak apa-apa ya gitu? Oh nggak tahu ya, tergantung guru nih. Nah guru nih ngomong harus pakai Kino ya pakai Kino. Kalau nggak pakai Kino gimana Kipin? Kalau aku nggak bisa pakai Kino gimana? Ya tak kerja no, mungkin dikurangi mungkin, tapi seperti jawabannya benar ya. Nah kalau dengan cara biasa Kipin berusaha mengerjakan dengan konsep supaya kamu bisa ngerti cara Kino bagaimana, cara biasa bisa gimana ya. Anda sebenarnya lihat dari Kipin aja bisa. Kipin coba bukan pakai cara Kino, pakai cara biasa. Dibagi biasa seperti ini. Kipin biasa ya. Kipin biasa aja. Kipin tulis di sini 2x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 6x plus 4 ya, dibagi ini x pangkat 3 plus x kuadrat plus 1. Oke? Caranya gitu. X pangkat 4 dibagi ini berarti 2x. 2 kali ini 2x pangkat 4. 2x kali ini 2x pangkat 3. 2x kali ini berarti ketemu 2x. Oke, next dikurangi, hilang min 4x pangkat 3 dikurangi ini berarti min 6x pangkat 3. 3x kuadratnya turun, betul ya? Terus di sini 6x dikurangi 2x berarti 4x. Oke, 4 ya turun 4. Terus gimana Kipin? Kita nulis lagi ya. Min 6x pangkat 3 bagi x pangkat 3 berarti min 6. Oh, min 6 ya? Ya min 6. Min 6 kali ini berarti min 6x pangkat 3. Oke lanjut. Min 6 kali ini berarti min 6x kuadrat ya. Min 6 kali 1 berarti min 6. Kita tulis lagi dikurang ya. Ini hilang, 3x kuadrat dikurang ini berarti 9x kuadrat plus 4x. Kan 4 nya nggak ada, 4x nggak ada. 4 min 6 berarti jadi plus 10. Oh ini loh sisa. Loh Kipin kok nggak bisa lagi? Ya nggak bisa. 9x kuadrat bagi x pangkat 3 sudah nggak bisa. Berarti berhenti sampai sini. Ini adalah sisa. Ini adalah hasilnya. Selesai. Ya, ini pakai cara pembagian biasa. Loh permasalahan ini pakai Kino Kipin. Oh ya, pakai Kino kita lihat pakai Kino. Ya, kita pakai Kino. Kalau pakai Kino caranya gini. Kalau pakai teorema Kino dengan Kino. Kalau dengan Kino caranya begini, Kipin cuma mau nyampaikan apakah jawabannya benar, supaya kamu valid, kamu belajar itu ngerti gitu ya, supaya kamu belajar ngerti. Apakah benar kita pakai? Kalau Kino teoremanya ini pembaginya harus disama dengankan 0. Ya, caranya harus disama dengankan. Itu kunci. Apa itu Kipin? Anda tengok di videonya Kipin mengenai teorema Kino lengkap supaya Anda paham ya. Kipin sudah berusaha bikin videonya sendiri ya, bukan pakai baca lagi dengan audio. Harusnya kamu ngerti dengan vokal ya. Terus langkahnya harus jadikan x3 sama dengan, harus ya Kipin, harus. Kipin kalau misalnya di sini ada x4 harus x4 pangkat yang tertinggi itu sama dengan ya. Ini 3 dengan 2 ya paling tinggi 3, berarti pangkat 3 itu sama dengan dipindah ke kanan semua ya, dipindah ke kanan semua, tapi urut ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil min 1 kemudian min x kuadrat ya, bahasanya Kipin selalu gitu. Berarti Kipin tulis x pangkat 3 ini artinya min 1 ditambah 0b dikurangi x kuadrat. Penting ini penting. Loh Kipin, kalau aku punya nanti x pangkat 4 misalnya, Kipin sambil belajar di sini ya, x pangkat 3 di sini 2x kuadrat di sini 4 sama dengan 0 misalnya, harus jadikan x pangkat 4 sama dengan 4
4 ini pindah. Min 4. 2 ini pindah. Min 2x kuadrat. Min 2 x pangkat 3-nya pindah. Jadi nggak boleh min 4 x pangkat 3 ini nggak boleh. Jadi harus urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setuju ya? Sudah Kipin kasih contoh supaya kamu nalarnya bisa ada. Kalau Anda mau lebih jelas lagi, lihat di videonya Kipin mengenai teorema Kino. Oke, lanjut. Terus gimana Kipin? Kipin cara menjawabnya. Kipin bikin ya gini. Nah, jadi x pangkat 4, x pangkat 3, x kuadrat, x konstanta. Setuju ya? Kipin tulis gini. Koefisien x pangkat 4-nya 2. Di sini min 4, di sini 3, di sini 6, di sini 4. Caranya gini. Makanya Kipin suruh urut dari depan. Min 1, 0, min 1. Min 1, 0, min 1. Ya. Jadi urut dari sini min 1, 0, min 1 buat koefisien di sini. Ya. Jadi tujuan utamanya disuruh urut ini. Oh, kalau enggak ada x gimana gitu? Tulis 0, tulis 0. Terus langkahnya gimana? Karena ini pangkat 3, berarti ada bintang 3. Artinya setiap baris ada bintang 3. Di sini juga ada bintang 3 tapi berkurang 1 dulu. Tapi satunya ditaruh di sini. Ya, itu bahasanya Kipin. Oh, di sini juga ada bintangnya 3, tapi ini mari 3, 2, di sini bintangnya 1, 2-nya di sini. Yang penting setiap baris bintangnya ada 3. Setuju ya? Jadi bahasanya seperti itu. Langkah pertama, 2 turun. 2 kali min 1. 2 kali 0. 2 kali min 1. Min 2. Itulah min 4 bintang min 2. Min 6. Min 6 kali min 1. Min 6 kali 0. 0. Min 6 kali min 1. Dijumlah berarti ketemunya 9. Dijumlah 4. Dijumlah 10. Karena ini pangkat 3 berarti ada 3 kolom. Kalau ini pangkat 4 berarti ada 4 kolom. Kalau ini pangkat 3 berarti 3 kolom. Artinya sisanya bacanya begini, berarti sisanya adalah 9x kuadrat plus 4e plus 10. Hasil baginya, ini namanya hasil bagi HX sama dengan cuma 2 berarti linier. 2x dikurangi 6 sama enggak? Sama enggak? Jadi inilah dengan cara Kino ya. Jadi Kipin ngomong enggak sulit ya. Ini soalnya Kipin ngomong tidak sulit. Lanjut ya nomor 7 Kipin tulis kan. Lanjut Kipin tulis nomor 7 supaya bisa selesai semuanya ya. Soal nomor 7 Kipin tulis. Sebenarnya Kipin sudah capek, aslinya sudah capek ya, tapi karena permintaan ya terpaksa Kipin harus bikin ya. Nomor 7 di sini ya. Di sini ada tulis diketahui ya. Diketahui sisa pembagian ya. Diketahui sisa pembagian cukup banyak, sisa pembagian cukup banyak fx dikurangi apa ini 2x oleh ya, oleh x kuadrat plus x min 2 adalah x plus 3. Oke, Anda kalau mau bikin silakan, nggak apa-apa ya. Dan dia bilang sisa pembagian 2fx ditambah gx oleh ya, oleh x kuadrat min 3x plus 2 ya adalah kok ribet ya, adalah gitu geser ya, adalah berapa ini? X min 8 ya, adalah X min 8 digeser adalah X min 8. Maka nilai sisa pembagian
nilai sisa pembagian Fx dikali Gx oleh X min 1 adalah. Nah, Anda boleh bikin, mau bikin silakan. Kipin kalau ada soal kayak gini gimana? Ya, Anda boleh bikin. Sebentar Kipin bikin dulu sebentar ya. Kipin lihat durasinya berapa. Oke ya, sebentar lagi Kipin bukat ya. Oke. Gimana Kipin mencari pembagian ini? Aku pertama bikin jawab. Ini rada aneh ya, rada aneh sedikit. Dia bilang Fx Kipin baca yang bikin Fx min 2Gx kalau dibagi AB ya, Kipin tulis gini ya, kalau dibagi dengan X kuadrat plus X min 2 katanya sisanya sama dengan X plus 3. Betul ya? Oke, bentar Kipin tulis ya. Kalau dia bilang gini, kalau ini dibagi ini sisanya X per 3. Sebelum kamu menganalisa, ini punya arti. Artinya apa? X kuadrat plus X min 2 ini dibagi ini artinya X plus 2 X min 1. Ini artinya ada 2. Ini dan ini artinya apa? Kalau tak masuk 1 berarti nulis S1 sama dengan 1 plus 3 sama dengan S1 itu arti ini F1 dikurangi 2G1 sama dengan ya. Dia kan namanya S1, X nya dimasukkan 1, S1 itu pada function depannya berarti F1 2G1 yang kedua. Kalau X plus 2 ini berarti Kipin langsung berarti pada F min 2 dikurangi 2 G min 2 sama dengan min 2 tambah 3 langsung ya, supaya enggak bertele-tele. Min 2 tambah 3 sama. Oke, lanjut ya. Dan sisa pembagian kita bikin dulu 2Fx ditambah Gx 2Gx tambah Gx kalau dibagi sama X kuadrat min 3X ditambah 2 adalah sisanya sama dengan X min. Artinya ada 2 kemungkinan. Kipin tulis di sini berarti X perkalian 2 jumlah ini berarti min 2 dengan min 1. Artinya di sini ada 2 kemungkinan. Berarti Kipin tulis S. Boleh ya, Kipin tulis dulu S2 sama dengan 2 dikurangi 8 berarti ketemunya min 6. Yang dikatakan S2 adalah 2F2 ditambah G2 sama dengan min 6. Betul ya? Ada 2, yang satunya Gx1 berarti Kipin tulis 2F1 langsung aja ya. Fungsinya ini berarti kalau fungsinya ini berarti X min 2 berarti X sama dengan 2 berarti 2F2 G2 sama dengan sisa. Itu teorema. Anda masih bingung mengenai teorema, Anda lihat tengok di videonya Kipin. Makanya kalau aku mau menjelaskan ulang lagi ini panjang ceritanya nanti ya. Kalau X min 1 berarti X sama dengan 1, X yang masukkan 1 berarti ini 2F1 G1 2F1 G1 sama dengan 1 dikurangi 8 min 7. Oke, lanjut kita. Terus aku bikin gimana Kipin? Nah ini nih, kita tulis di sini. Kalau aku minta di sini adalah Fx Gx dibagi X min 1 gitu. Kalau Fx Gx dibagi oleh X min 1 sisanya pasti podo habis F1 G1. Betul ya? Secara teoritis ya. Kalau Fx dibagi X min 1 berarti sisanya adalah S sama dengan F1 G1. S pasti berupa linear. Nah, F1 G1 dari mana? Dari ini kamu eliminasi antara ini dengan. Jadi percuma dong Kipin aku melakukan yang ini F2 ya percuma.
ya. Tapi Anda harus tahu prosedurnya. Jadi Pipin tulis di sini F1 min 2G1 sama dengan 4. Terus yang di sini ada 2F1 ya, ditambah G1 sama dengan min 7 ya. Kita akan harus nyari F1 F2 gimana? Atas tak kalikan 2 aja, berarti ini jadi 2F1 ya, 2F1 dikurangi 4G1 sama dengan 8, kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2, yang bawah tetap 2F1 dieliminasi ya, plus G1 sama dengan min 7, ini dikurang, hilang ya, kalau dikurang hilang, kalau dikurang hilang ini hilang, min 4 dikurang ini berarti min 5G1 sama dengan 8 min 7 berarti 15, berarti G1 nya sama dengan min 3. G1 nya min 3 berarti F1 nya adalah min 3, masukkan di sini 6 pindah ke sana berarti jadi min 2. Berarti sisanya ini adalah min 2 dikali min 3. Jadi sisanya adalah gampang ya. Jadi soal ini tidak terlalu ribet ya. Jadi Anda pelajari gampang. Satu nomor lagi terakhir. Oke. Satu nomor lagi terakhir. Oke. Ya. Menarik soalnya sih sebenarnya bikin apa menarik ya. Yang terakhir satu lagi ya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Kok nomor 5? Nomor 8. Oke. Nomor 8. Terakhir ya. 8 nomor. Ya. Jadi konsepnya permainnya tidak terlalu sulit ya. Jadi Anda harus banyak latihan. Nomor 8 terakhir. Ya, nomor 8 terakhir. Ya. Di sini ada soal. Dia bilang gini, salah satu persamaan X pangkat 3 plus PX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0 adalah 0 ya. Sedangkan dia bilang ya, dua akar yang lain ya saling berlawanan tanda ya. Jika P tambah Q tambah R sama dengan min 4 ya, hitung nilai P. Ini yang A ada 2 nomor, B Q ditambah R ya. Oke. Terakhir ini ya, kalau Anda bisa ya silakan Anda mau bikin boleh ya, bikin lanjut ya. Kalau ada soal kayak gini, dia bilang X pangkat 3, Pipin jawab di sini. Kalau sama jawab di sini. Dia ngomong ada X pangkat 3 plus PX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0. Ini kalau pangkat 3 pasti ada X1, X2, X3. Berarti ada 3. Ada pangkat 3 berarti ada X1, X2. Oh, sorry, ada di lokasi. Ya. Sorry. Di sini berarti kalau pangkat 3 berarti ada X1, X2, X3. Pasti ada X1, X2, X3. Tapi dia bilang salah satunya 0. Oh, berarti X1-nya 0. Selesai. Oh, kalau X1-nya 0, kalau X1-nya 0, Pipin masukkan 0, 0, 0, 0. Oh, berarti kalau tak masukkan 0, berarti 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah R sama dengan 0. Oh, berarti R itu 0. Terus buat apa Pipin? Nggak tahu. Yang penting R-nya 0. Selesai. Terus Pipin tulis gini, oh kalau R-nya 0 tak masuk ke sini deh. Nah, aku asal bikin loh ya. Asal ngomong. R-nya 0 tak masuk ke sini, berarti aku bisa ngomong P tambah Q ditambah 0 sama dengan min 4. Oh, berarti P plus Q-nya sama dengan min 4. Satu equation. Nah, santai aku bikin. Terus aku bikinnya gimana lagi Pipin?
Nanti kita baru ngomong bercerita mengenai 0. Salah satu plus Q-nya sama dengan min 4. Satu equation. Nah, santai aku bikinnya. Terus aku bikinnya gimana lagi, Kipin? Nanti kita baru ngomong bercerita mengenai 0. Salah satu akarnya 0, X1-nya 0. Terus dia bilang sedangkan dua akar yang lain saling berlawanan tanda. Ya, artinya apa? Oh, berarti X1-nya sama dengan min X2. Loh, gampang toh. X1-nya sama dengan min X2. Caranya gimana, Kipin? Aku bikin X1 sama dengan min X2. Nanti itu loh, sabar. Kita tulis. Kita punya X1 ditambah X2 ditambah X3. Itu rumusnya min B per A. Betul ya? Min B per A. Min B per A. X1 tambah X2. X1 ini tak ganti min X2. Oh, sorry. Kok X1 sama dengan min X2? Sorry. Maaf. X2-nya sama dengan min X3. Oh, X1-nya sudah 0 kok. Ya, X1-nya sudah 0. Sorry, X1-nya sudah 0. X1-nya sudah 0. Dua akar yang lain berlawanan tanda, berarti X2-nya sama dengan min 2X3. X1-nya 0. Nah, tak tulis dulu. Jadi X2 ditambah X3 min B per A. Min B-nya P. Berarti min P per A. A-nya 1. Langsung min P ya. Ya, langsung ini ya. Nah, terus Kipin tulis X2 ditambah X3 sama dengan P. Terus kita tulis X2 ini min X3. Oh, berarti min X3 ditambah X3 sama dengan min P. Oh, berarti P-nya itu 0. Lanjut. Kalau P-nya 0 tak masuk 0 ke sini, klik. Berarti aku bisa tahu Q-nya adalah betul ya? Kalau P-nya 0 tak masuk 0 situ, Q-nya ketemu min 4. Selesai. Terus analisa apa lagi, Kipin? Q-nya sudah tahu, P-nya sudah tahu. Kita mau tanya apa sih? Oh, ditanya Q plus R. Nah, gitu ya. Tanya Q plus R. Berarti kalau kita sudah tahu, berarti persamaan ini kita tinggal tulis X pangkat 3 0X kuadrat min 4X plus R. Sini ditanya Q plus R. Nggak usah panik. Kita tulis lagi. Tadi kita bikin X1, X2, X3. Kita bikin adalah apa ya? Gampang. Selesai ini sebenarnya. Loh, yang ditanya P-nya sudah ketemu 0. Sing ditanya Q plus R. Oh ya, dari sini aja. Ya. P plus Q plus R sama dengan min 4. P ini 0. Dari sini ketemu. Ya. Berarti Q plus R adalah min 4. Selesai toh? Ya, Q ini masuk R-nya ketemu, selesai. Ya, jadi nggak terlalu ribet lah. Ya, jadi konsep permainan ini mudah ya. Jadi Anda bisa mengulang kembali. Lihat di videonya Kipin ya. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu aja. Kipin sudah lelah. Nanti mungkin Kipin besok akan lanjuti ke latihan mengenai TKA ya. TKA itu mungkin kemarin belum selesai ya, sampai Kipin akan lanjuti lagi di soal berikutnya. Mungkin di sesi besok terakhir itu mungkin simulasi pertama TKA selesai ya. Anda ditunggu aja record-recordnya TKA karena handphonenya lemot banget. Makanya Kipin live-nya agak tunda-tunda karena belum mau itu ya, belum bisa download ya. Jadi makanya live-nya agak tertunda karena yaitu karena satu dibagikan hasil dari live. Kecuali kalau Kipin live ya Kipin enggak bagi ya, no problem, tiap hari mau live oke. Tapi kalau masalah hasil live bagi ini cukup lumayan berat, HP-nya cukup lumayan berat. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kipin mohon pamit dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kalau ada yang salah nanti Anda biar koreksi di DM di salah satu Kipin. Kipin akan mengoreksi kembali dan Kipin akan menjawab saran-saran dari kalian. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Polo, terima kasih. Sama-sama kalian, terima kasih ya. Mohon pamit sekali lagi. Ditunggu besok live Kipin mengenai materi TKA di sesi terakhir. Oke, thank you. Bye-bye.